Kanker pada usia lanjut dan osteoporosis. Pengertian kanker pada usia lanjut. Salah satu jenis kanker terbanyak di Indonesia yang menduduki urutan pertama dengan frekuensi relatif sebesar 18,6%. Tidak hanya terdapat pada wanita, kanker payudara juga dapat terjadi pada pria. Kanker payudara pada pria merupakan salah satu penyakit yang langka. Angka kejadian kanker payudara pada pria kurang dari 1%. Dari semua kanker pada pria diperkirakan sekitar 1 dari 100.000 pria di seluruh dunia didiagnosis dengan kanker payudara. Dari 9.355 orang yang didiagnosis dengan kanker payudara di Amerika Serikat sejak tahun 2004 hingga 2008 terdapat 1.934 kematian. Penyebab kanker pada usia lanjut. Penyebab kanker pada pria tidak begitu jelas. Riwayat keluarga merupakan faktor risiko penting pada kanker payudara pria. Pria dengan riwayat keluarga kanker payudara memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih tinggi daripada pria yang tidak memiliki riwayat keluarga kanker payudara. Kanker payudara pria lebih umumnya terkait dengan pengobatan gen dari BRCA1 alias gen kanker payudara tipe 1 dan BRCA2 alias payudara gen kanker tipe 2. Kelainan testis seperti testis yang tidak turun, hernia inguinalis congenital, orkiektomi, otitis, dan kondisi yang mengakibatkan peningkatan kadar hormon estrogen seperti usia lanjut, sindrom Klinefelter, dan definisi fungsi hati. Gejala yang kurang umum adalah nyeri payudara atau gatal. Seiring perkembangan kanker payudara pria, limfadenopati di daerah aksila akan muncul sebagai tanda awal penyakit. Sejak timbulnya gejala, 6-10 biasanya baru muncul, sehingga kurang dari 40% pasien kanker payudara pria datang dengan penyakit stadium 3 atau stadium 4. Perbedaan radiologi dan patologis antara kanker payudara pria dan wanita. Yang pertama, insiden kanker lobular invasif dan penyakit in situ lebih rendah daripada pria dibandingkan wanita. Yang kedua, kanker payudara pria lebih sering muncul sebagai penyakit lokal atau kulit dan atau puting susu. Yang ketiga, karena kanker payudara pria lebih sering pada lokasi subareolar, sedangkan pada wanita di kuadran luar bagian atas. Yang keempat, klasifikasi maligna pada kanker payudara pria kurang sering dibandingkan dengan wanita. Terlihat les papiler neoplastik dan menyerupai lesi kistik kompleks. Hal tersebut jarang ditemukan pada pria, maka sangat diperlukan pemeriksaan. Pengertian osteoporosis. Osteoporosis adalah gangguan tulang yang ditandai dengan penurunan massa tulang dan kemerosotan mikroarsitektur yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kemerosotan mikroarsitektur tampak sebagai spikulum tulang yang semakin sedikit dan tipis, serta adanya topangan horizontal abnormal yang tidak mendapat osteoporosis bila ada kaitan menyatu untuk membentuk trabekul. Berikut ada pengelompokan osteoporosis. Osteoporosis dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pengelompokan osteoporosis primer, yang kedua osteoporosis sekunder, dan yang ketiga osteoporosis pada anak. Gejala osteoporosis. Yang pertama, kolaps tulang belakang menyebabkan nyeri punggung menahun.
kolaps secara spontan karena cedera ringan ini biasanya menimbulkan nyeri secara tiba-tiba di bagian tertentu punggung. Nyeri makin berat jika penderita berdiri, berjalan, atau disentuh. Nyeri ini perlahan-lahan menghilang dalam waktu beberapa minggu atau bulan. Jika ada beberapa tulang belakang hancur, maka akan terbentuk kelengkungan abnormal dari tulang belakang yang menyebabkan ketegangan otot sakit. Yang kedua, tulang lain yang serius adalah patah tulang punggul. Ini bisa diakibatkan oleh benturan ringan atau jatuh. Resiko kematian akibat patah tulang pinggul sama dengan kanker payudara. Yang ketiga, yang juga sering terjadi adalah patah tulang lengan disambungkan dengan pergelangan tangan yang disebut fraktur koles. Osteoporosis. Osteoporosis terjadi karena berbagai sebab. Ada yang bisa dihindari, tapi ada juga yang tidak. Faktor penyebab yang tidak bisa dihindari antara lain: yang pertama, keturunan. Bila dari garis keturunan memang ada osteoporosis, misal bungkuk, maka risiko terkena keropos tulang kian besar. Yang kedua, usia. Setelah usia 35 tahun, kedatangan tulang akan berkurang secara alami. Yang ketiga, postur. Tubuh mungil atau kurus lebih rentan terkena osteoporosis ketimbang dilatih kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium. Yang keempat, postur. Tubuh mungil atau kurus lebih rentan terkena osteoporosis ketimbang mereka yang berpostur gemuk atau besar. Yang terakhir, kurang gerakan. Jika kurang berolahraga, terutama olahraga aerobik, dan sangat sedikit melakukan kegiatan fisik. Pencegahan osteoporosis. Yang pertama, asupan kalsium cukup untuk mempertahankan atau meningkatkan kepadatan tulang dapat dilakukan dengan mengonsumsi kalsium yang cukup. Minum 2 gelas susu dan tambahkan vitamin D setiap hari bisa meningkatkan kepadatan tulang pada wanita setengah baya yang sebelumnya tidak mendapatkan cukup kalsium. Yang kedua, melakukan olahraga beban. Selain olahraga menggunakan alat beban, berat badan sendiri juga dapat berfungsi sebagai beban yang dapat meningkatkan kepadatan tulang.
olahraga beban misalnya berjalan dan menaiki tangga. Yang ketiga, gaya hidup sehat. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan gaya hidup sehat. Menghindari rokok dan alkohol memberikan efek signifan dalam menurunkan risiko osteoporosis. Yang keempat, paparan sinar matahari UVB matahari membantu tubuh menghasilkan vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh dalam pembentukan massa tulang.